Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tertulis dalam kitab Mazmur 73 ayat 25, kata kunci renungan pada malam ini adalah Anda haus, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terambil dari kitab Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pesan dari ayat emas renungan kita adalah, dahaga akan Allah hanya dapat dipuaskan oleh Kristus Sang Air Kehidupan. Mari kita mulai renungan malam kita. Para pakar kesehatan menganjurkan kita untuk minum sedikitnya 2 liter air setiap hari. Selain dapat mengurangi risiko serangan jantung, air juga menjadikan kulit kita sehat berkilau, dan membantu mengurangi berat badan. Bahkan kita harus minum lebih banyak air ketika berolahraga atau jika kita berada di suhu yang panas atau kering. Dan meskipun tidak haus, kita tetap harus minum air. Kehausan kita akan Allah bahkan lebih bermanfaat lagi. Pada saat kita mengalami kekeringan rohani, kita akan rindu mendengar Dia melalui firman-Nya, dan kita akan mencari setetes pengetahuan akan Dia. Apabila kita melatih iman dengan cara baru, maka kita akan ingin menjadi dekat dengannya dan menerima kekuatannya. Kita akan menjadi semakin haus akan Allah apabila kita melihat dosa orang-orang yang ada di sekitar kita, atau ketika kita memperoleh kesadaran baru akan dosa kita sendiri dan memerlukan Dia. Kehausan rohani adalah istilah yang dipakai di dalam kitab suci. Asaf haus akan jawaban dalam Mazmur yang berisi pertanyaan. Ketika ia melihat kebahagiaan orang fasik,
ia berseru kepada Allah untuk mengetahui alasannya. Ia mendapati Tuhan sebagai kekuatannya dan menyadari bahwa ia tidak mengingini apapun selain Dia. Apabila kita mengalami dahaga rohani, maka kita dapat mengikuti teladan Asaf dan mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan memuaskan diri kita dan membuat kita menjadi lebih haus akan Dia. Kita akan belajar untuk mengingini Dia lebih dari apapun juga. Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama. Mazmur 73 ayat 25 berkata, "Siapakah kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau tak ada yang kudambakan di bumi." Nas hari ini mengekspresikan kekaguman dan pengabdian kepada Tuhan. Ayat ini ditempatkan dalam konteks pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Penulisnya, Asaf, menyampaikan pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama dalam hidupnya. Latar belakang dari ayat ini adalah pengalaman Asaf yang melihat kedurhakaan orang-orang fasik yang tampaknya berhasil dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan seperti itu, Asaf merenungkan tentang keadilan Tuhan dan menghadapi pergumulan batin. Namun, dalam refleksi dan keheningan hatinya, dia menyadari bahwa kehadiran dan hubungan dengan Tuhan adalah hal terpenting yang dimilikinya. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa tidak ada yang ia dambakan selain Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Ayat ini mencerminkan keintiman spiritual Asaf dengan Tuhan serta pengakuan bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan yang paling dalam hidupnya. Ini adalah ungkapan dari pengalaman rohani seorang yang percaya, yang menyadari bahwa kepuasan sejati hanya ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengajarkan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, prioritas spiritual. Pemazmur mengakui bahwa hubungan dengan Tuhan adalah yang paling berharga dan penting dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa dalam segala hal, baik di surga maupun di bumi, yang paling diinginkan adalah kehadiran dan komuni dengan Tuhan. Kedua, keunikan Tuhan. Ungkapan, "Siapakah kumiliki di surga kecuali Engkau?" menunjukkan pengakuan akan keunikan dan keagungan Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi atau menggantikan kehadirannya. Ini mengajarkan kita untuk memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan dan kebutuhan sejati dalam hidup. Ketiga, penyadaran akan keterbatasan duniawi. Pemazmur menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan kehidupan duniawi dan segala sesuatu yang bisa kita miliki di dalamnya. Meskipun kita mungkin menginginkan banyak hal di dunia ini, kepuasan sejati hanya ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang sebenarnya menjadi fokus utama dalam hidup kita. Apakah kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang sementara? Atau apakah kita memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan yang kekal? Karena itu, renungan ini memanggil kita untuk merenungkan prioritas spiritual kita dan mengarahkan hati kita pada Tuhan sebagai sumber kepuasan sejati dan kebutuhan terbesar dalam hidup. Allah ada di bumi dan di sorga. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang benar yang merasa iri kepada orang fasik. Kelihatannya hidup mereka jauh lebih baik dari kehidupan orang benar. Mereka hidup dalam kemewahan, kebal hukum, dan juga disanjung dan dipuja. Seolah-olah Allah menutup mata terhadap kefasikan mereka. Hal ini yang dirasakan oleh pemazmur. Awalnya pemazmur merasa cemburu kepada orang fasik yang hidupnya makmur dan tanpa rasa sakit. Beda halnya dengan hidup orang benar yang penuh dengan kesulitan. Tetapi, ketika pemazmur terus dekat dengan Tuhan, ia belajar melihat dari perspektif Tuhan. Ia pun mengerti bahwa orang fasik akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan ketidakadilan.
kita harus mengerti bahwa kita hanya melihat dunia dari sudut pandang yang bersifat sementara. Memang hidup orang fasik sepertinya sangat senang. Meski demikian, kita perlu belajar melihat dunia dari sisi Allah dan melihat betapa hidup orang fasik sedang berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Asaf pun bergumul memahami maksud Allah. Meskipun sudah mempertahankan hati yang bersih, hidupnya malah lebih menderita daripada orang fasik. Meskipun ia pelayan Allah, ia tidak mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Ia memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Ia jadi cemburu pada orang fasik. Namun, Allah kemudian memberikan pemahaman yang baru dan benar padanya, bahwa pribadi Allah itu sendiri lebih dari cukup sehingga ia tidak menginginkan apapun lagi. Allah tetaplah Allah, baik ia dalam kondisi menderita maupun dalam kondisi baik. Kita sering menjadikan Allah sebagai Allah hanya ketika kondisi kita baik. Tanpa sadar kita memiliki pemahaman yang salah sehingga mudah iri terhadap orang lain yang kondisinya lebih baik. Pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada kita melebihi segala berkat. Dia memakai pergumulan hidup untuk memurnikan iman kita hingga kita memiliki pemahaman yang benar tentang dirinya. Dengan terus berpaut kepada Allah, kita dapat menceritakan segala pekerjaannya sehingga orang lain dapat melihat Allah yang melindungi kita. Renungkan, bagaimanakah Anda menggumuli perspektif Allah? Apa faedahnya jika Anda mengikuti perspektif Allah? Bersediakah saudara untuk tetap bersandar kepada maksud Tuhan dalam hidupmu? Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang kami puji dalam Kristus Yesus, mampukan aku melihat segala sesuatu dari perspektif-Mu, Tuhan. Amin. Mengapa Allah memperbolehkan orang jahat menikmati hal yang baik? Pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan sebaliknya. Mengapa Allah memperbolehkan peristiwa yang buruk menimpa orang yang baik? Kedua pertanyaan ini didasari oleh ketidakadilan yang kita jumpai setiap hari. Pertanyaan kita ini juga dialami oleh pemazmur, sehingga Mazmur pasal 73 adalah jawaban yang tepat. Ketika jiwanya mengalami tekanan dan pergumulan, ia menulis, "Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Penulis Mazmur ini bernama Asaf, seorang pemimpin biduan di dalam bait. Sudah jelas ia bukan orang yang kaya. Sebaliknya ia telah mendedikasikan kehidupannya untuk melayani Allah. Seperti kita, ia juga telah mengalami berbagai kesulitan dan meragukan ketidakadilan itu. Ia mengamati orang jahat di sekitarnya yang hidup semena-mena, menikmati kekayaan dan kenikmatan dunia, dan mengumpulkan harta. Ia mengeluh, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Asaf sedang memandang orang yang tidak mempunyai pergumulan. Mereka dapat melunasi semua tanggungan mereka. Makanan mereka berlimpah-limpah. Demikian pula halnya harta benda. Akan tetapi Asaf yang malang terjebak dalam tanggung jawab memimpin paduan suara dan berusaha hidup benar. Dan yang lebih parah, pilihannya untuk melayani Allah seolah-olah tidak membawa keuntungan. Ia mulai cemburu terhadap orang-orang jahat di sekitarnya dan bahkan meragukan keadilan Allah. Betapa seringnya kita mengalami pergumulan yang serupa dengan Asaf. Kita mendedikasikan kehidupan kita untuk melayani Allah. Kita menyaksikan orang yang jahat di sekeliling kami mendapatkan barang-barang baru, rumah yang mewah, promosi, dan pakaian yang indah, sedangkan kita sendiri berjuang secara finansial. Jawaban terhadap situasi ini dapat dibaca di kelanjutan Mazmur ini. Asaf iri terhadap nasib orang jahat sampai halnya ia menyadari suatu hal yang penting. Ketika ia masuk ke tempat suci Allah, ia memahami takdir akhirat mereka. Tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat.
Kau tempatkan mereka di jalan yang licin, dan kau biarkan mereka jatuh binasa. Dalam sekejap mata mereka hancur, amat dahsyatlah kesudahan mereka. Seperti mimpi yang menghilang di waktu pagi, ketika Engkau bangkit, ya Tuhan, mereka pun lenyap. Mereka yang untuk sementara waktu kaya di dunia ini, dalam realitanya miskin secara rohani karena mereka tidak memiliki harta yang benar, kehidupan kekal. Seringkali kita gagal memahami apa yang terjadi di sekitar kita pun tidak memahami cara kerja penyediaan Tuhan. Ketika Asaf masuk ke dalam tempat suci Allah, ia mulai menyadari bahwa ia tidak perlu cemburu terhadap kemakmuran orang jahat karena kemakmuran mereka hanya ilusi. Ia mulai menyadari bahwa sang penipu dari purbakala, setan, telah menyimpangkan pandangannya dari realita Allah. Ketika ia masuk ke tempat suci, Asaf menyadari bahwa kemakmuran hanyalah pemenuhan yang sementara dan tidak memuaskan, sama seperti mimpi yang menyenangkan. Tetapi ketika kita bangun, kita menyadari bahwa mimpi itu bukan realita. Asaf menegur dirinya atas kebodohannya. Ia mengaku bodoh dan tidak mengerti, karena telah cemburu terhadap orang jahat dan iri terhadap orang yang akan binasa. Pikirannya kembali berpusat pada sukacitanya dalam Allah ketika ia menyadari betapa dirinya lebih terpenuhi, lebih sukacita, dan lebih makmur secara rohani di dalam Sang Penciptanya. Mungkin kita tidak mendapatkan segala yang kita harapkan di bumi ini, tetapi suatu hari kita akan senantiasa makmur melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita tergoda untuk mencoba jalan lain, kita harus mengingat bahwa semua jalan lain pada akhirnya buntu. Jalan yang sempit melalui Yesus saja yang berujung pada kehidupan kekal. Itulah yang seharusnya menjadi sukacita dan penghiburan kita. Siapa yang kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau tak ada yang kuinginkan di bumi. Orang yang meninggalkan Engkau akan celaka. Kau binasakan orang yang tidak setia kepadamu. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku. Kita tidak perlu memusingkan mengapa hal baik terjadi pada orang yang jahat. Kita hanya perlu berfokus pada Sang Pencipta dan masuk ke dalam hadirat-Nya tiap hari melalui portal firman-Nya yang kudus. Di sana kita akan menemukan kebenaran, kecukupan, kekayaan rohani, dan sukacita yang kekal. Pergumulan dan pengharapan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya. Setiap mazmur adalah doa dan atau nyanyian yang muncul dari pergumulan hidup sang penulis mazmur. Bisa juga refleksi pemazmur mengenai situasi bangsa Israel pada masa sebuah mazmur ditulis. Demikian juga Mazmur 73, merupakan mazmur ratapan pribadi. Hal ini terlihat jelas pergumulan pemazmur saat itu dari kata, "Tetapi aku." Dalam Mazmur Asaf ini digambarkan bahwa pemazmur bergumul karena melihat bahwa orang-orang fasik justru terlihat hidup sejahtera. Misalnya, mereka tidak sakit dan gemuk tubuhnya dan tidak mengalami kesusahan. Bahkan mereka dengan congkak menyindir, membual dan mengata-ngatai manusia maupun langit dan bumi. Langit dan bumi bisa dimengerti sebagai Allah sendiri. Keadaan ini membuat sebagian orang berpaling kepada mereka. Sebaliknya pemazmur yang berupaya untuk tulus dan bersih hati justru mengalami sejumlah kemalangan seperti kena tulah atau kena hukum setiap hari. Pemazmur menghadapi semua ini hampir jatuh terpeleset dan tergelincir. Bagaimana ia dapat menghadapi kondisi yang sepertinya tidak adil ini? Yang pertama adalah ia berhasil melihat bahwa pada akhirnya orang-orang fasik sekalipun dalam dunia sepertinya hidup dengan nikmat, tetapi pada akhirnya mereka semua akan binasa. Dengan demikian kondisi manusia yang baik dan nikmat dalam kehidupan bukanlah tanda bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kedua, pemazmur kemudian melihat bahwa yang terpenting adalah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena dalam pergumulan hidup, ketika manusia mendekat,
maka Tuhan akan memegang tangan kita bahkan menuntun dengan nasihat dan mengangkat dalam kemuliaan. Kata, menjauh, dan dekat kepada Allah, adalah kesimpulan pemazmur tentang bagaimana menghadapi pergumulan hidup. Mereka yang hidup senang tetapi menjauh dari Tuhan pada akhirnya akan binasa. Mereka yang hidup dengan pergumulan, tetapi mendekat kepada Allah akan mengalami penyertaan Allah. Bagaimana Anda menghadapi pergumulan hidup? Ada yang menatap ke depan dengan pengharapan tetapi ada juga yang mungkin kepahitan. Kondisi baik dan sulit dalam hidup bisa terjadi kepada kita semua. Inti pesan firman Tuhan dalam Mazmur 73 adalah, "Mendekatlah kepadaku karena inilah yang terpenting." Khususnya ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan akan menyertai kita. Dalam ayat 28 sebagai penutup ada prinsip menarik. Lepas dari pergumulan bukanlah semata-mata urusan kelegaan secara pribadi. Pemazmur menaruh perlindungan kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ada unsur memuliakan Allah dan memberitakannya kepada orang lain. Marilah kita menjadikan hidup kita dan bahkan pergumulan hidup kita menjadi display karya Allah. Tuhan adalah bagian kita selamanya. Siapakah yang kumiliki di surga selain Engkau? Dan tidak ada sesuatu pun di bumi yang kuinginkan selain Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku akan binasa, tetapi Allah adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Ditulis di dalam kitab Mazmur 73 ayat 25-26. Salah satu hal yang saya sukai dari Alkitab adalah kejujurannya. Para penulis firman Tuhan terkadang sangat jujur tentang pergumulan mereka, frustrasi mereka, dosa-dosa mereka, dan bahkan keraguan mereka. Mereka menolak untuk melukiskan gambaran idealis tentang pergumulan emosional dan spiritual kita. Hal ini khususnya berlaku dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur mengupas lapisan yang cenderung kita tutupi pada pergumulan spiritual kita. Kitab Mazmur menyingkapkan pikiran-pikiran yang lebih suka kita sembunyikan di sudut-sudut gelap hati kita. Dan, oleh karena itu, kita diberi izin untuk membiarkan keraguan-keraguan yang tersembunyi itu muncul ke permukaan sehingga kebenaran Tuhan dapat menyingkapkan semua itu sebagai kebohongan. Mazmur 73 mengikuti pola ini dan menyingkapkan kecemburuan kita terhadap orang-orang jahat. Mazmur ini dimulai di ayat 1 dengan pengakuan jujur dari Asaf. Ia berkata bahwa ia hampir tersandung dan terpeleset karena ia iri kepada orang-orang yang sombong dan kemakmuran orang-orang fasik. Kemudian, selama 15 ayat, ia mencurahkan isi hatinya tentang ketidakadilan Allah yang nyata, yang membiarkan orang-orang fasik makmur sementara umatnya sendiri menderita. Dalam kejujurannya yang brutal, ia bahkan berkata bahwa usahanya untuk mencapai ketaatan dan kemurnian telah membuang-buang waktu karena ia lebih buruk keadaannya daripada orang-orang fasik yang ia amati setiap hari. Tanpa diragukan lagi, Asaf hanya membagikan pengalaman umum dari mereka yang berusaha untuk setia kepada Tuhan. Jika kita jujur, kita terkadang memikirkan hal yang sama. Mengapa hidup kita tidak bisa semudah dan sejahtera seperti orang kaya dan terkenal? Mengapa mereka yang acuh tak acuh terhadap Tuhan atau menyangkalnya hidup dalam kemegahan? Sementara begitu banyak orang Kristen berjuang untuk menjalani hidup sehari-hari. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Asaf ajukan kepada kebenaran Tuhan. Begitu kita cukup jujur untuk mengungkapkannya, kita dapat menyingkapkan kebohongan mereka yang sebenarnya. Jadi, dalam ayat 16-26, Asaf mengingatkan dirinya sendiri bahwa kemakmuran orang fasik adalah ilusi yang kejam di dunia yang rusak dan terdistorsi. Hanya melalui kacamata yang rusak orang yang sombong tampak makmur. Ketika kita melihat mereka melalui lensa kebenaran, ayat 18 dan 19 mengungkapkan bahwa orang fasik ditempatkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang licin, akan jatuh ke dalam kehancuran, dan akan dihancurkan,
Ayat 27 mengingatkan kita bahwa mereka yang jauh dari Tuhan akan binasa, dengan kebenaran itu di tangan, kemakmuran mereka yang tampak terbukti tidak lebih dari emas palsu. Itu akan menjadi tidak berharga dalam kekekalan dan, pada akhirnya, juga menjadi penyebab kehancuran mereka. Dalam pergumulan ini, kata-kata yang mulia dari ayat 25 dan 26 menguatkan kita di tengah pergumulan kita dengan rasa cemburu dan iri hati. Pada akhirnya, Allah akan cukup bagi kita. Dialah satu-satunya yang dapat memberikan kepuasan tertinggi bagi hati kita. Jika Dia cukup bagi kita sampai kekekalan, maka Dia cukup sekarang juga. Tidak ada apapun di bumi ini yang layak kita dambakan, yang layak kita berikan kepadanya, kecuali Allah sendiri. Kita tidak perlu iri terhadap kesejahteraan orang jahat. Kita memiliki Allah yang hidup, tetapi mereka tidak. Bahkan ketika jantung kita berhenti berdetak dan tubuh kita berakhir, Tuhan tetap menjadi kekuatan hati kita dan bagian kita untuk selamanya. Dialah satu-satunya harta yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berakhir. Bahkan kematian itu sendiri tidak dapat menjauhkan kita dari kebaikan, belas kasihan, dan harta dari hadirat-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam situasi apapun yang terjadi di dunia ini, kasih setia Tuhan takkan pernah habis. Tuhan akan terus-menerus setia mengasihi kita di dalam situasi apapun yang kita alami. Dalam kitab Ratapan ini, kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menghadapi berbagai penderitaan dan kesedihan sehingga ia meratapi keadaan itu di hadapan Tuhan. Yeremia meratap atas kerusakan yang dialami Yerusalem secara tragis. Kesedihan Yeremia digambarkan bagaikan seorang yang meratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Yeremia mengakui bahwa tragedi yang menimpa Yerusalem merupakan akibat dari pemberontakan pemimpin dan penduduk Yerusalem itu sendiri sehingga murka Allah dinyatakan atas mereka. Tetapi di dalam situasi seperti itu, kasih setia Tuhan menjadi titik pijak bagi Nabi Yeremia untuk selalu berpengharapan pada Tuhan. Di tengah-tengah rasa dukanya, Yeremia menemukan harapan dan penghiburan di dalam Tuhan. Yeremia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Babel telah meluluh lantakkan Yerusalem. Walau demikian, saat asap masih naik dari antara abu reruntuhan, Yeremia mengerti 3 kunci kehidupan yang luar biasa ini, yakni 1. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. 2. Rahmat-Nya tak pernah habis. 3. Besar kesetiaan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa berseru, "Besar kesetiaan-Mu," di tengah-tengah rasa duka dan kehilangan? Jawabannya karena Yeremia tahu bahwa Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi kemenangan. Dia mendapatkan pewahyuan tentang kasih setia Tuhan. Kasih yang tak berkesudahan seperti apapun situasi di sekitarnya. Yeremia mengingatkan kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang berduka. Kasih dan kesetiaan Tuhan begitu besar. Itu adalah alasan untuk tetap memiliki pengharapan, mengenal siapa itu Tuhan dan menyadari bagaimana posisi umat terhadap Tuhannya. Masa yang telah berlalu tidak lagi dapat diubah, tetapi masih ada masa yang akan datang. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya, masih ada waktu untuk berbenah diri. Harapan masih ada bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan kasih setia Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah cara kita agar kita mampu mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita? Ada beberapa cara yang mampu kita lakukan agar kita mengingat kasih setia Tuhan, yakni: pertama, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ipuh dalam ayat 19 merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat pahit bagi orang sakit. Kehidupan manusia sering berada pada kondisi yang terkadang pahit dan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, memperhatikan dan menghitung kebaikan serta kasih setia Tuhan.
Pemazmur menulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan serta berhenti menghitung segala masalah dan sengsara kita. Serahkan segalanya kepada Tuhan karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung dan air mata kita Dia taruh ke dalam kirbatnya. Bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita, sedangkan bagian kita adalah menghitung kasih setia, berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia akan menepatinya tepat pada waktunya karena Ia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Kedua, jadikanlah Tuhan sebagai karta kesayangan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terjemahan lain mengatakan, Tuhan adalah harta yang terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta kesayangan, bagian yang terpenting dan segala-galanya dalam hidup kita. Harta dan materi dunia ini adalah hal yang fana. Apa saja dapat membuat segala harta dan kekayaan kita hilang musnah. Daud dengan tepat memposisikan Tuhan atas dirinya. Ia berkata dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Masalah boleh datang tetapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan yang ada di dalam hati kita adalah harta kesayangan dan bagian yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Ketiga, berharaplah selalu kepada Allah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu baik. Berharaplah kepadanya karena di dalam Dia ada ketenangan. Seperti yang Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Perjanjian Tuhan tidak pernah luput atau batal terhadap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Sebagai sesama anak Tuhan, kita perlu saling mendukung di dalam doa agar pengharapan kita tetap tertuju pada Tuhan. Keempat, nantikanlah Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan bertindak dengan terburu-buru, seperti proses metamorfosis. Seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu selalu mengalami proses menjadi kepompong, dan membutuhkan beberapa waktu untuk tiba saatnya ia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar, ia memang tetap bisa terbang. Tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna dan kupu-kupu tersebut tidak pernah mengalami proses pergumulan untuk keluar dari kepompongnya sehingga ia tidak kuat untuk terbang. Jika kita sedang dalam pergumulan, berdoalah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dengan kacamata iman, kita akan melihat bahwa pergumulan yang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita memakai kacamata firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan akan memberikan kita kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita. Jangan memaksakan waktunya Tuhan. Jika kita bertindak sesuai dengan waktunya kita hanya akan menemui kekecewaan. Tunggulah dengan sabar di kaki Tuhan, berdoa, maka Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahasa asli kata, menanti-nanti, ini memiliki arti,
memintal, tali yang dibentuk dari beberapa serat tali. Hidup manusia penuh dengan keterbatasan, tapi apabila kita memintalkan diri kita, menyatu atau manunggal dengan Dia yang tak terbatas, maka di sanalah letak kekuatan kita. Dunia ini syarat dengan problem. Banyak orang sudah merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Tetapi apabila kita melekat atau menempel, menyatu dengan Dia, maka tidak ada yang dapat membuat kita lelah, karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Teruslah memintal hingga menghasilkan karya yang luar biasa dari Tuhan. Kuasanya akan nyata dalam hidup kita. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kiranya ada pujian yang keluar dari mulut kita, karena di dalam pujian ada kemenangan yang luar biasa. Secara manusia mungkin kita tidak dapat memuji Tuhan ketika kita mengalami kelemahan. Tetapi kita dapat memerintah jiwa kita seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pujian kepada Allah sanggup untuk mengalahkan permasalahan. Tembok kota Yerikho pun roboh ketika umat Israel bersorak dan memuji Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Paulus dan Silas bebas dari belenggu ketika mereka memuji Tuhan sekalipun mereka dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam renungan hari ini? Pertama, ingat Tuhan dalam penderitaan kita. Kehidupan di dunia memang tidak dapat dilepaskan dari penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban dalam hidup. Tetapi menjadi perenungan penting dalam hidup kita adalah, pada saat kita mengalami penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai beban kehidupan, apakah yang dapat kita lihat? Kebanyakan orang hanya akan melihat penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban kehidupan. Kesemuanya itu menjadi penghalang untuk melihat Tuhan dengan kekuasaan dan kuasa yang dimilikinya. Oleh karenanya, kebanyakan orang hanya akan mengeluh, berkelut dalam penderitaan, mungkin juga akan protes atau bahkan meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ingatlah firman Tuhan hari ini yang menyatakan, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku." Secara jelas firman Tuhan di atas menyatakan bahwa penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban kehidupan menjadikan seseorang dapat tertekan, stres, dan mungkin juga mengalami depresi berat. Tetapi berbagai keluhan, ungkapan ketertekanan, dan bahkan penderitaan kita, bukanlah menjadi bagian kehidupan kita sendirian. Kita mempunyai Allah yang dapat menjadi tempat kita mengeluh. Kita mempunyai Allah yang memahami penderitaan, dan beban hidup kita seperti ipuh dan racun. Dan kita pun mempunyai Tuhan yang mengerti tentang kefanaan hidup kita seperti seseorang yang mengembara di dunia ini. Permasalahan dan beban hidup kita, bukanlah penderitaan kita sendiri, tetapi kita dapat berbagi dan menyampaikannya kepada Allah kita yang hidup. Kita tidak sendirian memikul beban itu, dan kita tidak sendirian harus menyelesaikannya. Kita mempunyai Tuhan yang dapat kita percayai dan dapat kita imani untuk memberikan kekuatan, jalan keluar,
dan kepastian pengharapan, datanglah kita dengan segala permasalahan hidup kita, karena Allah kita tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian dalam penderitaan dan beban kehidupan kita. Kedua, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Seperti firman Tuhan yang menyatakan bahwa kehidupan kita seperti seorang pengembara, maka kita pun harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu keadaan yang berlangsung terus-menerus. Apabila kita mengalami penderitaan, permasalahan, dan berbagai beban kehidupan, maka hal itu bersifat sementara dan pasti akan berganti dengan kebaikan yang Tuhan siapkan. Oleh karenanya, dalam penderitaan, permasalahan, dan berbagai beban kehidupan, maka kita masih bisa berharap dan beriman kepadanya, sebagaimana firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dan ingatlah bahwa ketika kita mengalami penderitaan, permasalahan dan beban kehidupan, bukan berarti kita kehilangan kasih setia Allah. Bukan berarti Allah membenci dan tidak mengasihi hidup kita, tetapi kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan, baik pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami bahagia, bahkan saat kita berdosa dan meninggalkan Dia, kasih setianya tetap tersedia untuk kita, manusia yang dikasihinya, sebagaimana firman Tuhan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Pertolongan, kasih setia, dan anugerah Tuhan bukan barang basi, yang telah lewat waktu atau terlambat di dalam hidup kita. Tetapi pertolongan, kasih setia dan anugerah-Nya selalu baru dan selalu ada disediakannya untuk kita karena besar kesetiaan-Nya bagi kita. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia kepadanya sebagaimana firman Tuhan yang menyatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ketiga, klaim janji Tuhan. Banyak orang yang tidak dapat menerima bagian janji Tuhan, karena hidupnya yang setengah-setengah, ragu-ragu, dan tidak berpijak penuh kepadanya. Firman Tuhan yang menyatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya, merupakan klaim, kepercayaan dan keyakinan kita akan kepastian janji Tuhan. Tuhan tidak sekedar menjanjikan perkara-perkara nubuatan yang akan terjadi dalam zaman kekekalan hidup kita, tetapi Dia juga menjanjikan dan memastikan pengharapan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan janji firman Tuhan merupakan bagian yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Oleh karenanya, kita perlu mengklaim, meyakini, dan merengkuhnya sebagai bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman, dan dengan kepercayaan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah melepaskan atau menukar janji-janji Tuhan dengan perkara-perkara memikat yang ditawarkan oleh dunia ini. Apabila kita mengklaim, meyakini, dan merengkuhnya sebagai bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman, dan dengan kepercayaan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka Dia tidak pernah mengecewakan kita, sehingga kita dapat menyatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa apabila kita memegang, beriman dan meyakini janji-janjinya dalam hidup kita, maka kebaikan-kebaikan yang Tuhan janjikan dalam pengharapan hidup kita akan menjadi nyata, dan menjadi berkat yang selalu menyertai hidup kita. Karena itu, ingatlah selalu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.